Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pengantar buka puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, sehingga kita dapat menggerakkan badan kita untuk menuju ke majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Semoga apa yang kita kerjakan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang ingin diuji sebenarnya. Tidak ada manusia yang ingin repot. Tidak ada manusia yang menginginkan kesulitan. Tetapi mengapa manusia selalu diberikan ujian? Ada ujian yang ringan, sedang, dan berat, bahkan berat. Terkadang manusia itu banyak kecewa dengan hal tersebut. Tetapi mengapa kok seperti itu? Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Quran surat Al-Insan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, ganteng-ganteng, cantik-cantik, gemoy-gemoy, sehat-sehat, kurus-kurus. Nah, itu dari tiada menjadi ada, dari tiada bentuk menjadi berbentuk. Min nutfatin amsyaj, dari sesuatu yang menjijikkan. Wa min nutfatin amsyaj faja'alna wa inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, kemudian menguji manusia itu, faja'alnahu sami'an basira, kemudian memberikan pendengaran dan penglihatan untuk
melaksanakan ujian yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kita sebagai manusia ya hanya cukup menjalani ujian yang diberikan oleh Allah tanpa protes apapun, karena itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Sedangkan kita sebagai manusia ya berkewajiban untuk menjalani ujian tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dunia ini Allah memberikan dua jenis ujian. Nah, ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Mati itu pasti. Wa nabluukum bisyarri wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan. Kalau ujian itu sebenarnya kita ibaratkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu seperti kita di dunia ini seperti kita ya di sekolah, sama. Dimanapun, pokoknya nggak hanya sekolah, dimanapun. Tapi kita ambil perumpamaan kita di dunia ini ya kita seperti di sekolah. Allah memberikan ujian, persoalan, permasalahan, ya. Itu semua itu sebenarnya sudah ada kunci jawabannya sebelumnya. Kita kelas 1 diberikan soal ujian kelas 1. Kita kelas 2 ya diberikan ujian kelas 2. Kita kelas 3 ya diberikan ujian kelas 3 sampai seterusnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang tidak kuat kita kerjakan, tidak mampu kita kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ini tidak memberikan ujian di luar kemampuan kita. Mesti kita mampu mengerjakan soal itu. Kenapa? Karena memang itu porsinya sudah untuk kita dan tidak mungkin tertukar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ujian yang diberikan kita saat ini dengan ujian yang diberikan oleh orang lain saat ini dengan bentuknya yang berbeda, mungkin kita lebih berat, iya, karena memang kita itu posisinya bisa mengerjakan itu. Kita kelasnya ya sesuai. Guru itu memberikan soal ya sesuai dengan kelas masing-masing. Kalau kelas 1 ya diberikan ujian kelas 1 itu tadi. Nah, kemudian Allah itu selalu memberikan kunci jawaban sebelum memberikan ujian itu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu seperti ujian kemudian satu paket dengan solusi. Nah, ketika kita tahu bahwasanya setiap ujian itu ada solusinya, setiap permasalahan ada jalan keluarnya, ya kita jangan sampai takut. Tetapi ketika kita tidak takut, apakah kita itu ketika diberikan ujian itu tidak lelah? Lelah. Apakah tidak ada kesulitan dalam menghadapi ujian itu? Ya, banyak kesulitan. Makanya di sini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas solusi dari permasalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita jangan sampai pasif. Kita sudah tahu permasalahannya, kemudian kita belum tahu solusinya, kita cari tahu tapi tidak dapat kok kita diam saja. Nah, itu berarti Allah sebenarnya menginginkan kita untuk meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika seorang hamba itu meminta kepadaku, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu dan Allah itu akan mengabulkan apa yang kita mintakan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke dua ujian tadi. Ya. Jadi Allah di dunia ini memberikan ujian kepada kita itu dua hal. Syarri wal khairi, dan yang disebutkan adalah yang pertama kali adalah ujian keburukan. Ujian keburukan itu banyak yang sadar akan itu adalah ujian. Karena ujiannya berbentuk keburukan. Walanabluwannakum gimana surat di Quran surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bil khawf wal ju'i. Iya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita ujian ketakutan, kemudian kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat, kemudian kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu bentuk ujian keburukan, kemiskinan, terus apa lagi? Banyak hal, penyakit dan lain sebagainya. Itu ujian keburukan. Dan rata-rata orang sadar ketika diberikan ujian yang seperti itu. Dan rata-rata orang yang diberikan ujian yang seperti itu, dia ingat, sadar, kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makin banyak beribadah, makin soleh daripada sebelumnya. Tetapi jarang sekali manusia itu ketika diberikan ujian kebaikan, tadi kan ada dua hal, bisyarri wal khairi. Nah, ketika diberikan ujian kebaikan, ini banyak orang yang menganggap bahwasanya itu bukan ujian, kemudian semakin diuji kebaikan, semakin lalai seseorang. Ujian kebaikan itu apa? Contoh kesehatan. Ketika manusia diberikan kesehatan, betapa banyaknya orang yang diberikan kesehatan, justru dia itu lupa bahwa sehat itu adalah ujian. Dengan sehat bukan dia dekat dengan Allah, bukan sehat dia itu justru langsung menyegerakan panggilan Allah, bukan diberikan sehat justru dia malah mengerjakan amalan-amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Justru dengan sehat terkadang manusia justru malah lupa, bukan lupa ya, banyakkan males. Diberikan kesehatan untuk puasa, banyak yang tidak berpuasa, alasannya macam-macam. Mungkin alasannya karena sedang bekerja, yang tidak bekerja, terus alasannya apa lagi? Alasannya enggak sahur, yang enggak enggak iya, banyak hal. Untuk alasan saja banyak yang akan mereka sampaikan untuk tidak mengerjakan perintah Allah. Padahal dia diberikan kesehatan, diberikan harta yang lebih. Diberikan harta yang lebih justru membuka kesempatan maksiat lebih banyak. Dengan harta yang lebih dia tidak berpuasa. Wah, aku duwe nyapo poso, tuku mak enak. Beli es seger, apalagi banyak hal yang bisa dilakukan. Punya uang bisa jalan-jalan kemana-mana. Waktunya puasa enggak puasa, waktunya azan sudah berkumandang tidak didengarkan dan tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, ini banyak orang yang gagal ketika diberikan ujian kebaikan. Makanya di situ di ayat itu kan kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menempatkan khairi setelah syarri? Nah, karena memang ujian kebaikan itu justru lebih berat daripada ujian kejelekan. Kejelekan itu lebih mudah, lebih menyadarkan, lebih mudah diingat. Ya, kalau kita diberikan ujian jelek kan diingat-ingat terus kan. Wah, Allah udah menguji ini saya sakit, udah
Allah menguji tidak punya harta atau kekurangan harta dan lain sebagainya, mesti keburukan-keburukan itu selalu diingat oleh manusia. Tapi kebaikan justru tidak diingat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang kita dapat ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama adalah menggugurkan dosa. Jadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kita berhasil menjalani ujian tersebut dengan ikhlas, dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala yang sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nah, kalau sekolah tadi kan ketika kita lulus ujian di kelas 1 naik ke kelas 2. Nanti kalau diberikan ujian di kelas 2 lulus, kita naik ke kelas 3, seterusnya. Nah, manusia itu sama. Manusia juga di dunia ini diberikan ujian, ya, naik terus ketika kita itu mampu menjalani ujian itu dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita semua yang senantiasa menerima, mau menjalani ujian untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena sebentar lagi buka puasa dan ini juga belum dibagi. Monggo Bapak Ibu diberi pertanyaan atau apa? Monggo. Mau pertanyaan atau mau evaluasi? Evaluasi apa? Nah, evaluasinya siapa yang hari ini ngajinya sudah membaca Qur'annya dapat 2 juz? 2 juz, Pak. Bu, 2 juz, Bu. Hah? Ada, monggo. Oh, 1. Sik 2 dulu. 1. 1,5, monggo. Monggo, Bu, 1,5. Pilih jeruk nopo stroberi? Oh, stroberi nggih, monggo. Bapak 1,5 juz ada? 1 lebih dikit ya? Enggak ada. Ya, 1 lebih 11? Lebih? Monggo. Baik, karena waktunya sudah maghrib, kita tutup langsung mawon dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika banyak kekurangan, banyak kesalahan dari sikap maupun kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.